Ini sebagai bahan introspeksi kita bersama. Semoga nantinya kalian juga tidak sekedar ingin seperti itu, tapi berproseslah di sini. Karena dengan ikhtiar-ikhtiar kalian hari ini, siapa tahu nantinya ya akan membuahkan hasil untuk kalian semua. Hari ini kita membahas terkait apa ini? Kalian sudah membahas terkait Undang-Undang Dasar? Sudah belum? Halo? Gimana Mas Dava? Seneng Mas Dava tampil nih ya. Kita sampai mana babnya ini, teman-teman? Halo. Mbak Cindy, mana Mbak Cindy? Enggak, kita hari ini membahas terkait apa Mas Dava? Hari ini kalau nggak salah bagi kelompok 5 dan kelompok 6 materinya saya cek dulu. Dengar Mas. Putus-putus Mas. Ada presentasi kelompok 5 sama kelompok 6 Itu apa? Mbak Kirana gimana Mbak Kirana? dari kelompok 5 itu hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan kelompok 6 kelompok 6 Pancasila sebagai ideologi dan nomor 7 Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Kita bahas 2 kelompok dulu aja ya. Jadi terkait kelompok berapa tadi? Kelompok 5 dan 6. Ya, jadi hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar dan berarti ini kan kelompok 4 ya, kelompok 4 dan kelompok 5. Benar ya? Karena kita mulai di sejarah Pancasila. Sejarah Pancasila ini kan kelompok 1, ya kan? Terus kelompok 2 ini fungsi kedudukan Pancasila. Kelompok 3 ini fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Benar ya kelompok 4 ya berarti ya? Atau gimana ini kemarin? Benar nggak? Kelompok 5 sama 6, Bapak. Iya, 5 sama 6. Tadi saya salah 6, Pak. baca. Enggak, maksudnya saya tahu kelompok 1 kemarin kan terkait pertama sejarah Pancasila ya. Yang pertama kelompok 1. Iya. Jadi kalau kelompok 1 ini materinya ke yang kedua, berarti kan materi kelima ini kelompok 4. Gitu ya? Iya, Pak. Iya, Ya, soalnya teman-teman ada yang masih bingung dari kelompok-kelompok yang belum maju. Jadi yang sekarang kelompok 4 dan kelompok 5 ini kan. Materinya nomor 5, nomor 6. Nah, kita berarti ada 11 kelompok di sini. iya, Bapak. Kalian ya? Iya. Ya. Nanti biar teman-teman yang lainnya yang masih bingung katakanlah dengan kelompoknya. Nah, ini ya. Kita cuma ada 11 kelompok di sini. Nah, materinya yang terakhir nanti yang nomor 12 dibawakan kelompok 11. Ya. Oke. Untuk menyingkat waktu biar kita nggak lama-lama kuliahnya ya. Ini karena kegiatan di kampus ini sangat banyak sekali. Ini nanti jam 10 pembukaan akreditasi. Jadi ada yang di kampus hari ini mungkin? Ada? Tidak ada, Pak. Ya, yang penting kalau di kampus ya
Kalau di kampus, kalau bawa mobil nanti saya sarankan jangan parkir di Vishum. Parkirlah ya cari, yang sekiranya enak dibuat parkir, katakanlah di depan, pasca sarjana yang sampingnya rektorat sana, ataupun, di belakangnya Vishum yang parkir sama dosen ya, kalau bawa mobil kalian ya. Oke, intinya itu saja ya, dan saya mengingatkan kita nanti ada ya Mbak Dia, gimana Mbak Dia? Ya, intinya nanti kita akan ada kegiatan kuliah umum ya, kuliah umum secara luring di tanggal 31 Oktober ini, di akhir bulan ini ya. Nanti, teman-teman kelas C ini, saya infokan terlebih dahulu karena ini, juga masih dalam nantinya ada narasumbernya dari staf, Dirjen Kominfo. Oke Mbak Dia, di narasumbernya, dari staf Dirjen Kominfo, beliau ahli di bidang PR, PR government. Itu nanti sebagai pilihan kalian yang pengen ke PR, nanti bisa belajar ke beliau. Nanti dan ada 2 narasumber, satunya, dia mempunyai production house, nanti yang pengen advert bisa tanya-tanya di sana. Ini kan minimal, di kalian awal ini nanti kalian punya pandangan nih mau ke PR atau ke advert. Nah, boleh ya, nanti yang mumpung ada narasumber yang nantinya ya, kalau yang staf dirjen ini kita, daringkan, jadi nanti, kalian bisa meramaikan Zoom-nya meskipun kalian di kampus ya kan, karena kalau kita datengin beliau ya kita belum, banyak biaya yang kita keluarkan, makanya kita secara daring, tapi kita tetap luring ya, jadi acaranya 2, yang satunya luring, yang satunya daring. Jadi kalau yang dari Kominfo nanti kita daring saja karena terkait anggaran yang, sangat minim sekali kita. Jadi, nanti ada link Zoom-nya, jadi tapi kalian tetap hadir di Visum ya, tanggal 31 nanti. Saya ingat kembali nanti wajib wajib bagi maba karena untuk, pilihan kalian ke depan, mau ke PR atau ke advert ya. Nah, nanti kita juga ada pentas-pentas dari teman-teman kalian, katakanlah ada Mas Agim, ada Mas Aji, ada Mas siapa, Farhan, Mas Bob, ya. Kalau dari kelas ini siapa yang bisa main musik? Mas Dava. Mas Dava? Boleh, Siapa? nanti rame-rame ya. Nggak bisa saya, Pak. Nggak bisa saya, Pak. Cukup klik-klik Mas pada Riki. acara Kalau Mas pada Dava awal. bagian itunya aja, bagian keamanan sarpresnya aja. Oh, siap, siap. Sarnya, Mas Dava ini. Bagian, jika ada yang sakit nanti sama Mas Dava. Ya. Nanti dimohon kehadirannya ya tanggal 31 ya. Nanti kita, konsepkan acaranya santai di depan Taman Vishum. Nanti jam 7 ya, bisa ke kampus ini bantuin kita nata-nata kursi ya. Nanti, nata-nata banner dan lain-lain ya, karena nanti, kalau bisa ya kita selesai di jam 1 siang lah ya, acaranya jam 9. Oke, silakan kelompok 4 dan 5 sudah, siap materinya presentasi? Halo? Kelompok 4 kan udah kemarin. Kelompok yang presentasi 5 dan Kelompok 5. Wis lah, iku lah ya wis. Wis pokoknya kelompok iku lah. Saya menurut kalian ya. Kelompok 5, 6 wis, gampangnya gitu. Ya silakan kelompok 5, 6. Kelompok 5 dulu nanti langsung disambung kelompok 6 ya. Sebentar Bapak Pokoknya baru Mas Fauzan ini. enggak, kelompok Sebentar, 5. Nah, TW. santai ya, makanya kita persiapkan dulu ya. Nanti saya ajak ngobrol malah lupa ini.
Oke ya, intinya tadi kita punya kegiatan, jangan lupa hadir di tanggal 31 yang sekarang masih di kampung halaman ya. Nanti kalau bisa tanggal 29 udah balik ke Jogja ya. Dan kita bisa luring nanti tanggal 31 biar nggak terlalu mepet baliknya ke Jogja ya. Yang berada di rumah nanti dipersiapkan tanggal 29 untuk balik ke Jogja lagi. Ya itu ya, tolong diperhatikan bagi semuanya juga ya, karena acara ini nanti wajib, ya minimal, kalian nanti kenal para narsumnya, siapa tahu kalian nantinya bisa kolaborasi dengan para narsum tersebut, ya kan. Yang, nanti, sebenarnya kita ya pengen luring semua ya, pengen luring semua dengan para narasumber katakanlah. Ya apa daya kita anggarannya sangat tipis sekali, yang harus kita, manfaatkan seoptimal mungkin ya. Oke, hari ini kita membahas terkait hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila sebagai ideologi ya, ini bisa kita pahami bersama ya. Nantinya teman-teman oke kok ideologi dulu ini, yang undang-undang belum? Yang undang-undang? Ini yang hubungan Pancasila dan undang-undang sudah selesai berarti? Sudah minggu Udah lalu. Bapak Ya kemarin. udah, ya kan? Saya kira tadi belum makanya. Oke, berarti hari ini, kita membahas Pancasila sebagai ideologi dan Pancasila sebagai jiwa kepribadian bangsa. Kalau kita nanti, bentar. Saya hitung materi dulu, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, hari ini kita satu aja, Mbak. Hari ini kita satu materi aja biar nanti di awal bulan Desember kita sudah selesai. Nanti kalau kita hari ini materi terlalu cepat materinya ya. Oke, satu dulu aja. Ini terkait Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ya. Oke, silakan kelompok 5 ya. Tunggu. Mas. Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasmarini Farunisa dan NIM 84. Dan teman-teman saya Mas dari NIM 876. Francisca Alin dari NIM 88. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai ideologi. Pengertian ideologi, istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Maka secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Dalam pengertian sehari-hari, ide disamakan artinya dengan cita-cita. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai, sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus merupakan dasar, pandangan, atau faham. Dengan demikian, ideologi mencakup pengertian tentang ide-ide, pengertian dasar, gagasan, dan cita-cita. Ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ideologi terbuka suatu sistem pemikiran yang terbuka. Ciri khas ideologi terbuka adalah bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari suatu kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Ideologi tertutup. Ciri khas ideologi tertutup adalah bahwa betapapun besarnya perbedaan antara tuntutan berbagai ideologi yang mungkin hidup dalam masyarakat itu akan selalu ada tuntutan mutlak
bahwa orang yang harus taat kepada ideologi tersebut. Dan itu berarti juga orang harus taat kepada elit yang mengembannya, taat terhadap tuntutan ideologis itu. Ini Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila adalah bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Sebagai suatu ideologi yang bersifat terbuka, maka Pancasila memiliki dimensi sebagai berikut. Dimensi idealitas, dimensi normatif, dan dimensi realitas. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara ada 5. Yang pertama, berfungsi untuk memberikan kepada masyarakat Indonesia agar bisa mengembangkan sekaligus memelihara identitas bangsa Indonesia. 2. Memberikan pengawasan terhadap setiap perilaku masyarakat serta bersikap kritis terhadap berbagai macam usaha agar cita-cita bangsa yang ada di dalam Pancasila dapat terwujud. 3. Mengarahkan seluruh bangsa Indonesia supaya bisa mencapai tujuannya terutama yang berkaitan dengan cita-cita bangsa dan negara Indonesia. 4. Memelihara, memperkuat, serta menyatukan semua bangsa Indonesia agar menjadi satu kesatuan, sehingga persatuan bangsa Indonesia tetap terus terjaga dan mengurangi terjadinya konflik antar anggota masyarakat. Yang kelima, berfungsi untuk dijadikan sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia, sehingga kehidupan bermasyarakat dapat dijalani dengan harmonis. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Kita lanjut dulu langsung ya. Oke. Sebagai jiwa keberbedaan bangsa, silakan kelompok 6. Enggak. Sorry. Oke, yang kelompok 6 nggak jadi ya. Sorry. Oke. Saya lupa sampean ini. Karena banyak pikiran ini ya. Oke, kelompok 5 tadi mungkin bisa diaktifkan dulu kameranya. Saya belum melihat penampilan kelompok 5 tadi, presentasi. Nah, tadi belum disinggung terkait apakah Pancasila ini saling berhubungan antara sila 1 sampai sila kelima. Sebagai tadi katanya sebagai ideologi terbuka nih. Apakah hubungan sila ini ada atau enggak ya kira-kira? Kelompok 5 tadi bagaimana? Ya, Mbak Putri dan Mbak Asma bisa diaktifkan kameranya, yuk. Cam, Pak. On cam, Bapak. Ya. Nah, nggak usah malu-malu, ngapain malu-malu. Ya, dan yang lainnya silakan diaktifkan kameranya biar kita enak diskusinya nih. Tadi Mas Dava terus ini, Mas Dava top. Ya, Mas tadi siapa tadi yang aktif tadi satunya? Ya, gimana menurut kelompok 5 hubungan antara sila 1 dan sila-sila lainnya? Apakah ada atau enggak ada sih hubungannya? Apakah hubungan tanpa status? Apakah Berhubungan, Bapak. hubungannya bagaimana itu?
Silakan yang ingin kita diskusikan ini terkait Pancasila sebagai ideologi. Katanya ideologi nih, apakah kita tadi ideologi terbuka juga ya kan? Kenapa kok buka itu? Ayo ini yang masih baru bangun tidur ini biar semangat ini. Ya. Iya, Pak. Suara saya jelas, Pak? Apa putus-putus, Pak? Terus putus suara saya? Enggak, suaranya saya, Pak. Suaranya saya. Oh, jelas. Jelas. Ini Oke. juga saya nggak tahu ya kenapa di kampus ini wifi-nya sangat lemot sekali. Saya sampai pakai paket HP sendiri. Ya, kalau pakai wifi kampus ini pasti udah putus saya. Makanya ini juga tugas kalian selain kalian belajar agama. Makanya kan kenapa kok para ulama-ulama itu sekarang ya katakanlah membebaskan para santrinya tidak hanya belajar agama. Di sana belajar berpolitik, belajar komunikasi, belajar berdagang, ya kan? Kenapa sebenarnya? Apakah kita bisa juga hubungan terkait dengan ideologi terbuka ini, ya kan? Misal di Cina nih, di Cina, Jack Ma ya. Kita tahu Jack Ma bersama-sama ya. Ya, Lek Jack Ma kenal, lek Sabrang Mawada Merpanulu kenal nggak kok kalian? kenapa, Pak? Tidak kenal. Tidak tahu malah saya pribadi. Tidak kenal, Sabrang. Tahu. Serius? Mas Ryan? Siapa Anaknya Mas? non itu bukan, Pak? Nah, iya, anaknya Cak Nun. Selain anaknya Cak Nun ada nama yang keren lagi siapa Mas Rayhan? Nyanyi Leto. Nah, Neo Leto ya. Leto itu band zaman saya kecil dulu ya. Di ya minimal kita tahu orang-orang yang minimal memikirkan bangsa kita juga kan. Biar kita juga semakin cerdas. Kita nggak hanya manut ya dan ya kan katakan. Minimal ada kalau kita belajar dari orang Madura. Ada yang Madura di sini? Siapa? Baris. Faris. Iya, Pak. Faris. Mas Faris mana Mas Faris? Ya Pak, apa Pak? Mas Faris. Pak di Madura Ya. tadi Jogja ini Mas? Mang di Jogja Pak. Udah, tak kira balik di Madura. Mahal Pak. Madura ini orang-orangnya unik ya Mas Faris ya. Madura ini orangnya suka ngeyel. Kalau kita bilang di neraka, ya kan? Orang-orang yang Madura ini orang-orang yang terhindar dari neraka. Kenapa? Ya karena kegokilannya, ya kan? Ketengilannya itu untuk melucu ini biasanya. Mas Faris ini boleh loh. Ya kan bayangkan ya. Hanya kalian lihat nggak kalau di Jogja atau di kota-kota kalian ada orang Madura itu berani jualan bensin eceran Di depan pom bensin. pom bensin. Benar Mas Faris ya? Iya Pak. Itu. Ya. Ada nggak di kota-kota kalian kira-kira? Apalagi di Jogja ini kira-kira gimana? Kalau bensin nggak ada Pak, kalau agen rokok banyak Pak. Iya Pak, nutupnya kiamat. Katakanlah gitu ya, maksudnya kenapa kok orang Madura sampai berani itu loh jualan bensin eceran di depannya pom bensin, bukan di pintu masuk loh ya, tapi di pintu keluar jualannya itu. Bayangin. Nah, ini kan ada suatu hal yang Suruh bisa. Gimana Mas Riki? Disuruh waris mungkin. Mas Faris juga boleh loh jualan apa ya kira-kira? Jualan artikel di depan kampus. Yang pintar nulis skripsi, akhirnya Mas Faris jualan skripsi di depan kampus. Ya kan? Orang Madura itu harus gitu, Mas. Unik, Mas, ya. Udah lagi katakanlah ya, ini prinsip kemesraan orang Madura dengan orang Tuhan ya. Jadi di sana mungkin ada yang pernah melihat di YouTube-nya Habib Ja'far? Ya, Pak. Iya Pak, yang jadi tukang bensin itu kan Pak. Oh, yang bensin Ya, itu. itu kan Iya, di sana dibahas ya, Habib Ja'far dan Sujo Tejo di sana ya.
Jadi orang-orang Madura itu orang-orang yang sangat mesra dengan Tuhan, katakanlah ya. Makanya kalian juga ya, meskipun kalian nggak pernah sholat katakanlah, doa itu nggak perlu sholat dulu ya. Wis sampean saiki ndonga katakanlah ya. Ya orek muga-muga kelasku nang cepet mari. Wis mari temen lah. Nah itu yang penting mau berdoa Tuhan itu ya. Nggak usah nunggu kalian ibadah. Ngenteni ibadah wis sampean gak ngarep mlaku-mlaku. Katakanlah. Apalagi katakanlah ya ekstremisnya ya doa itu nggak perlu sampai sambil nunduk-nunduk. Di situ ada makna juga kan ya. Kenapa kok di Indonesia itu orang selalu tersenyum waktu di jalan? Kalau di luar negeri kita dianggap gila mungkin ya. Nah, itu kenapa? Ini kan bisa kita pandang. Gimana kelompok 5 ini? Kok diem-diem baik nih? Kelompok 5 cuma 2 orang ini Mbak Putri sama Mbak Iya Mbak Putri, 2 orang doang. Ada satu lagi Pak, Alin, Francisca Alin. Di mana Mbak Alin? Ya, Pak. Oh, saya nggak tahu. Saya kira nggak ada, cuma 2 orang tadi. Gimana Mbak Alin juga terkait tadi hubungan antara sila 1 dan sila lainnya itu bagaimana? Lebih jelasnya ini biar teman-teman mulai kebakar nih biaran. Ayo. Jadi hubungan hubungan setiap sila dalam Pancasila ya Pak ya? Iya. Jadi setiap sila dalam Pancasila itu saling berhubungan atau berkaitan karena satu bagian dengan bagian yang lain tuh nggak bisa dipisahkan. Jadi tuh Pancasila itu tuh merupakan satu kesatuan gitu. Tidak bisa menjadi tunggal. Tidak bisa berdiri sendiri gitu, Pak. Nah, itu maksudnya gimana? Saya masih bingung itu. Saya masih bingung. Boleh yang lainnya Mbak Alin? Gimana? Nah, itu nanti bisa ditambahkan ke materinya kelompok 5 ya nanti ya. Kalau tugasnya bikin video bagaimana hubungan sila itu. Ya wis lah ya, guys. Gimana Mbak Alin? Mungkin setiap sila saling berhubungan. Mungkin misalnya sila pertama tuh ketuhanan yang Maha Esa. Di keagamaan kan diajarin kalau misalnya kita musyawarah kan harus menghargai pendapat orang lain juga Pak. Itu kan sila keempat gitu, saling berhubungan. Jadi sila pertama dan sila keempat juga saling berhubungan gitu contohnya. Oke lah. Ya, nanti mungkin kita bisa atau ada yang lain dari teman-teman yang lain boleh menambahkan. Ayo ini. Iya Pak, itu kita memang jelas sangat saling berhubungan ya Pak. Dari sila pertama ke sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima itu sangat jelas berhubungan di mana setiap ajaran agama yang memang disahkan di Indonesia itu yang mengajarkan kemanusiaan, keadilan, terus musyawarah, terus sila kelima juga diajarkan semuanya di setiap agama. Nggak ada tiba-tiba agama yang tidak mengajarkan kemanusiaan, tidak mengajarkan tentang musyawarah, semuanya itu saling mengajarkan kebaikan dan perdamaian. Jadi memang ini berhubungan, begitu juga sebaliknya, Pak. Ini ya kita bisa melihat bersama-sama nih sifatnya Pancasila di sini kan. Yang pertama sistematis ya, di mana sila-sila itu tersusun urut tertib ya, tidak terbolak-balik ya kan. Tapi dalam sejarahnya dulu kan ketuhanan yang Maha Esa itu kan malah sila kelima ya. Tapi inilah karya manusia ya kan. Karya manusia beda dengan karya Tuhan ya.
Kalau kalam Tuhan itu sampai sekarang nggak pernah direvisi, apalagi di amandemen. Nah, ini ya. Siapa tahu kan, siapa tahu memang nantinya ketika era semakin modern canggih, Pancasila ini perlu disandingkan dengan era kita. Satu kesatuan yang organis di sini ya. Jadi sila-silanya tidak dapat dipisahkan dengan sila-sila yang lain. Kenapa di sini? Kenapa kok nggak bisa dipisah-pisahkan? Ya karena ini ya. Jadi sila pertama ini mendasari dan menjiwai semua sila-sila di Pancasila. Inilah ya. Sebagai dasar dan jiwa sila yang lainnya adalah sila pertama nih. Sila yang kedua ini dijiwai oleh sila pertama dan bersama menjiwai sila yang selanjutnya. Inilah yang bisa kita pahami dari sila-sila Pancasila. Makanya di sini kita minimal tahu ya kan ada 5 sila yang semuanya saling menjiwai, dijiwai dan didasari oleh sila-sila yang sebelumnya. Alasannya mungkin seperti ini ya. Mungkin nanti bisa ditambahkan untuk kelompok 5 ya. Ya, minimal sebelum nantinya kenapa kok harus ideologi terbuka. Nah, di dalam itu juga kita bisa lihat dalam hierarki Pancasilanya nih. Di dalam hierarki ini melambangkan sebuah paham ya di sini ya. Sila pertama menganut paham teokrasi ya, di mana di sana Tuhan dijadikan sebuah pedoman ya, ataupun mutlak sebagai ilmu ketuhanan di sana, ya kan? Ini bisa kita nanti pahami bersama-sama bagaimana demokrasi liberal gitu ya, bagaimana sosialisme teis itu maksudnya. Nah, itu kalian renungkan ya. Kenapa kok Pancasila ini terus kita apalagi sebagai mata kuliah wajib ini kenapa? Karena banyak hal yang belum digali dari Pancasila ini ya. Karena dulunya sebelum Pancasila lahir ya dulu di dalam kitab Sutasoma miliknya Empu Tantular itu di sana sudah menerangkan Pancasila juga, ada Bhinneka Tunggal Ika di sana ya. Bhinneka Tunggal Ika juga. Nah, ini kan juga makanya ya orang-orang Jawa itu sebenarnya lebih modern daripada orang-orang luar negeri sana ya. Tapi ya kita keburu gengsi dulu. Kita pengen meniru orang yang Inggris-Inggrisan, orang yang katakanlah kita pengen bisa bahasa Inggris ya. Bisa nggak apa-apa. Tapi jangan dijadikan bahasa yang pertama. Bahasa kita ya tetap bahasa Indonesia. Minimal kalian yang tidak berasal dari Jawa katakanlah ya, paham bahasa Jawa. Minimal kalian tahu Hono Coroko ya. Hono Coroko iki apa to ya? Nulisnya piye ya? Kenapa? Dan saya kemarin di Bandara Jogja juga itu sempat kaget juga melihat sebuah pengumuman yang di sana ada bahasa Jawanya. Meskipun masih kurang menurut saya karena di dalam kode penerbangannya masih memakai bahasa Indonesia gitu. Ini kan tapi dalam rangka mempertahankan bahasa kita ya. Satu-satunya kota yang masih mempertahankan budaya Jawanya ya, Yogyakarta. Di Solo kita nggak menemukan Hono Coroko di sana. Di Jawa di Jogja kita masih menemukan tulisan-tulisan Hono Coroko di berbagai marka jalan ya di sana. Ada di Jombor, ada di mana lagi? Di Wirobrajan sepertinya ada ya. Jadi minimal kalian tahu apa sih kok jane iki ya. Ini dalam rangka mempertahankan ya. Jangan sampai kita nantinya terus gara-gara kita nggak mengetahui sebuah identitas bangsa kita, ini kita nggak nanti dicuri lagi, wis dicuri nanti marah ya kan. Nah ini loh mental kita ya, mentalnya harus mental Pancasila. Nah hubungannya ini dicontohkan sedikit saja yang bisa saya sampaikan di sini. Hubungannya ya terkait sila pertama dan sila kedua ya, di mana agama mengajarkan untuk saling menghormati antar pemeluk ya.
Jadi saling mencintai ya, bukan hanya pacar yang kalian cintai, katakanlah kan kalian juga harus mencintai sesama yang lainnya juga, ya kan? Dengan Tuhan kalian aja nggak pernah berdoa, karo pacar yang wis mangan yang, gitu. Yang lagi opo yang tahu tak nang Tuhan, Tuhan lagi opo saiki aku kangen ya wis saiki tak celuk nang neraka ya. Tuhan ngomong ngono. Nah, ini kan kalian nggak pernah kemesraan dengan Tuhan itu nggak. Sila 1 dan sila ketiga di mana persatuan menghendaki manusia menempatkan kepentingan kalian di atas kepentingan bangsa ini ya, di atas kepentingan kalian sendiri-sendiri. Kayak katakanlah saya ini ya, saya sebagai ASN ya, ini ya harus rela meninggalkan keluarga saya sendiri. Ya wis diamuk bojo ya wis piye maneh, tugasku ya melayani kalian. Nah, ini loh. Kita itu pengennya dilayani ya. Kita itu pengennya dilayani, saya juga heran ya dengan perkembangan kafe-kafe yang ada di Jogja ini. Katakanlah ada konsep self service di sana ya. Sampai ada konsep kita harus melayani diri kita sendiri. Nah, ini jualan kok malah kita yang melayani sendiri ini piye toh jane? Nah, ini loh konsep apa ya yang seharusnya kalau dalam tokoh Islam itu ada namanya Abdurrahman bin Auf. Kenal Abdurrahman bin Auf? Tahu Mas Dava ya? Ya. Nah, itu selain itu disebut siapa Mas Dava? Abdurrahman bin Auf itu. Ada yang pernah ke Masjid Cengho di sini? Enggak tahu, Pak. Nah, Zan? Enggak tahu. Ya, ini kan minimal kalian nantinya carilah masjid-masjid Cengho yang ada di Jawa ini ya. Kalau di Jawa Timur banyak ya, di masjid-masjid Cengho ya. Kalau di Jawa Tengah ini saya kurang mengerti juga Masjid Cengho. Jadi bagaimana kita melihat perkembangan katakanlah Gus Dur sebagai orang yang dibela sama orang-orang mana namanya? Orang Tionghoa ya, Tionghoa di sana. Di sana Gus Dur ya sering masuk ke wihara, ke pura ya. Gus Dur sering ke orang-orang Tionghoa. Kenapa kok? Makanya kalau di Jawa Timur ya banyak-banyak Masjid Cengho di sana. Ini kan kita bisa belajar dari sosok Abdurrahman bin Auf di sana. Dalam konsepnya Abdurrahman bin Auf ialah kita harus melayani, kita harus berikhtiar ya. Sukses itu adalah efek samping terhadap kerja keras kalian. Jadi bukan tujuan utama kalian harusnya. Tujuan utama kalian adalah lulus, ya kan? Tapi masalah sukses atau enggak itu urusan kok, efek sampingnya itu ya kan. Tujuan utama kalian. Secara idealnya seperti itu. Bah nantinya kalian semester 5 mau menikah, ya kan terserah. Yang penting tujuan utama kalian lulus. Oke, lanjut di slide selanjutnya. Ya, di sini kita bisa melihat hubungan sila 1 dan sila keempat, di mana agama memberi tuntunan kepada setiap orang untuk mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan tidak memperbolehkan memaksakan kehendak orang lain ya. Jadi harus musyawarah di sana, di mana dari prinsip musyawarah itu kita bisa mempertanggungjawabkan kepada Tuhan kita, ya kan? Manusia sampean sugih kan katakanlah kan di sana sampean juga ditanyai Tuhan. Ini duit kok endi awakmu iso sugih koyo ngene kan. Makanya ketika kalian kaya, ya kalau bisa ya bukan untuk memperkaya diri kalian, lihatlah teman-teman kalian yang kurang beruntung di sana. Siapa tahu kalian bisa mengangkat derajatnya. Nah, ini loh. Kalau orang-orang Islam itu saya rasa sampai sekarang itu belum ada rasa ukhuwah yang ingin membangun saudara-saudaranya yang belum beruntung daripada nasibnya di sana. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan terus. Jarine fastabiqul khairat. Nah, ini ya, berlomba terus tapi kita menggerus teman-teman kita, saudara kita sendiri. Kita nggak ingin mengangkat derajat orang lain. Kita hanya ingin ribut mengangkat derajat kita sendiri di sini. Nah, ya.
bagi yang nantinya di sini nanti hidupnya beruntung ya, ingatlah teman-teman kalian di sini. Kalian berjuang bersama-sama, kalian masuk bersama-sama, ya kalau bisa kalian tolong ya. Kalian tolonglah teman-teman kalian di sini yang katakanlah sukanya tidur ya, sukanya ngapain di kelas, ya ini diberikan semangat. Minimal ingatkanlah wong tuamu wis gak ono enak-enakan katakanlah. Ini ya. Berikanlah semangat pada teman-teman kan. Hubungan sila ke-1 dan sila ke-5. Di mana agama mengajarkan berbuat adil, bergotong royong ya, hidup sederhana di sana. Nah, dan itu merupakan cerminan dari cita-cita bangsa Indonesia. Ini yang sangat sulit ya. Kita ya tadi pengennya kaya. Bahwasanya kaya itu belum tentu menjadi orang yang bijaksana. Kaya itu belum tentu menjadi orang, nggak bisa jadi orang yang sederhana, ya kan? Orang yang bijaksana itu pasti sederhana, dan orang bijaksana itu bisa jadi orang yang sangat kaya juga. Ini loh poinnya ya. Jadi mendekatlah pada orang-orang yang bijaksana. Siapa tahu kalian di sana bisa menemukan atau mengangkat derajat kalian ya. Minimal ketika harapan kalian ya, rasa sakit itu sebenarnya bukan dari diri kalian, tapi dari sebuah harapan. Ya, harapan kalian, akhirnya mikir kalian, akhirnya kepikiran, itu yang menimbulkan sakit sebenarnya. Kalian males-malesan, dikasih tugas katakanlah kan, dikasih tugas ngeluh, ya Allah tugasnya wae to Pak, minimal yus dikerjakno wae Mas, ya katakanlah tugas ngene A B C, ya wayahe mangan, wayahe ngaji sik, wayahe ngerjain tugas ya nanti ya. Ini cara menikmati hidup itu ya seperti itu ya. Ada tugas itu wajar ya. Meskipun dosen juga saya sama kira nggak ada tugas, nggak sama. Ini malah banyak tugas saya ya. Yang gawe materi, yang gawe jurnal, ya kan banyak. Jadi kita bersama-sama di sini, makanya ya kalau bisa ya kita berkolaborasi. Ya, bukan dalam hal saling meruntuhkan, tapi dalam rangka kita membangun bersama-sama nih. Gotong royong di sana, ada sifat kekeluargaan. Jadi dosen bukan hanya transfer ilmu. Saya juga harus mengenal kalian juga harus mengenal saya. Di sana ada ada hubungan yang di luar hanya sebuah guru di sana. Setelah kita tahu hubungan-hubungan sila tadi, kita merangkak ke arah ideologi. Dan kita pahami di sini ada ideologi terbuka, ada ideologi tertutup tadi yang sudah dijelaskan oleh kelompok 5. Ini Mbak Alin di mana ini kok berdua? Dengan Mbak siapa Mbak Alin? Sama Mbak siapa Mbak Alin itu? Loh, dimatiin, ditanyain kok. Sama Caca, Pak. Sama Caca, Pak. Ya seneng. Saya tuh seneng kalau kalian setiap kuliah terus kalian di rumahnya siapa. Itu ada rasa keluarga di sana ya. Jadi ada rasa keakraban antar kelas kalian. Ya, minimal Mas Ades ini juga saya seneng Mas Ades ini bisa ngumpul dengan teman-teman kelas, ya kan? Bisa menjalin relasi dengan fakultas lain. Mas Ades diteruskan ya ini ya semangatnya yang itu ya. Dari sini kita bisa memahami ideologi tadi ya. Kenapa kok benar Pancasila itu benar-benar ideologi terbuka, ya kan? Pas saat ini Pancasila milik seluruh rakyat, apakah benar ya di sana ya? Kita lihat dari sejarahnya dulu nih. Apakah Pancasila itu pemaksaan dari luar? Secara sejarahnya dulu. Ya, dulu Pancasila kita dapat pahami ya. Pancasila digali bukan Soekarno yang memunculkan Pancasila, tapi Bung Karno hanya memikirkan di sana apakah yang nantinya bisa sebagai ideologi ini apa buat bangsa ini ya. Ketika Bung Karno ini diasingkan di ND di sana ya kan, prosesnya banyak sekali, ada BPUPKI kemarin kita pahami, ada PPKI di sana.
ada hubungan antara Pancasila dengan Undang-Undang Dasar ya. Di Undang-Undang Dasar di sana dicantumkan pada alinea keberapa, teman-teman? Alinea ke? Masih lupa kok. Alinea ke berapa? Keempat, Pak. Kesembilan? Nah, gitu ya, alinea keempat ya, diingat-ingat lagi ya. Kita, loh adiknya siapa ini kok lucu sekali. Ya nggak apa-apa. Oke ya, hasil musyawarah ya sudah jelas tentu ya, Mas Pancasila ini hasil dari sidang-sidang yang dulunya pernah ada. Kok ganti lagi, Mbak Syafira? Oke, digali ditemukan oleh masyarakat sendiri, digali oleh Bung Karno di sana. Milik seluruh rakyat dan masyarakat. Kalau ideologi tertutup di sini merupakan cita-cita sekelompok masyarakat. Apakah benar Pancasila ini hanya cita-citanya Pak Karno saja? Apakah bukan cita-cita bangsa kita? Apakah benar? Nah, ini kan bisa kita konteks dalam kontemporernya sekarang ya. Pancasila ketika hanya dijadikan oleh oknum-oknum tertentu, apalagi katakanlah Polri ya, Polri kemarin yang dipanggil oleh Presiden Jokowi di sana. Diperingatkan ada rendahnya tingkat persepsi masyarakat terhadap Polri ini ya. Nah, ini tugas kalian juga. Siapa tahu ada yang jadi humasnya Polri kalian juga. Jadi staf dari dirjen di mana katakanlah. Jadi bagian humasnya kalian. Ini penting untuk kalian ketika kalian ada di suatu institusi yang kotor katakanlah ya. Ya jangan malah ikut-ikutan kotor. Hanyutlah saja tapi jangan sampai tenggelam di sana. Nah, itu prinsip dari Sunan Kalijaga ya. Ketika ada sebuah institusi yang rusak di sana, ya wis masuklah kalian mengalir tapi jangan sampai tenggelam. Kalian harus merubah sedikit demi sedikit di sana ya kan. Kalian harus beradaptasi di sana. Kalian harus munculkan ide-ide kalian. Nah, itulah prinsip-prinsip Sunan Kalijaga. Minimal kalian kenapa kok di Sunan Kalijaga ini ya. Nah, kalian tahu ada sosok Sunan Kalijaga dalam kampus kita. Bagaimana peranannya dulu ya ataupun ilmu-ilmunya bisa kita terapkan dalam kalau ideologi tertutup ini dibenarkan adanya pengorbanan masyarakat, adanya perang, adanya apa katakan. Ya, memang benar dulu kita juga ada perang-perangan nih, kan? Apakah Pancasila harus taat? Masih ben Senin biyen upacara sampean to. Mari upacara ya ngopi, mari upacara ya selali Pancasila. Ya ini kan juga sebagai bahan refleksi kita, ya kan? Bahasanya kita masih ada nilai toleransi di sini. Kan nang Korea Utara ya selesai uripmu kan, selesai. Gak taat pada pemerintah ya. Potong guys. Kekuasaan cenderung totaliter di sini. Dulu mungkin ya waktu kita Orde Lama ya mungkin kekuasaan cenderung totaliter mungkin ada mungkin ya. Terus ketika kita berganti ke Orde Baru malah konsep-konsep N ini semakin merajalela. Ini loh 30 tahun kita disandra oleh konsep KKN. Akhirnya kita sekarang hanya ribut masalah bagaimana cepat kaya, bagaimana cepat sukses. Ini kan bagaimana menjadi profesor muda katakan. Tapi kita lupa terhadap proses kita, ikhtiar kita. Kita pengen cepet-cepet lulus, tapi kita nanti lulus bingung. Aku pengen di mari lulus sih. Ini kan juga harus kalian pikirkan. Dimana di dalam ideologi terbuka di sana bersifat aktual, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan perkembangan zaman. Ya, seperti konsep-konsep agama kita, ya, agama Islam kita, di mana Al-Quran juga meskipun kita tidak paham bahasa Arab dan tidak pernah belajar bahasa Arab, tapi kalau kita membacanya, ya kan,
membacanya ini kita menjadi faham. Itu kalau Quraisyah menyebutnya mufahim, kita jadikan sebagai mufahim. Sepinter-pinternya kita juga menafsirkan ayat juga, ya kan? Di dalam sana ada fatwa-fatwa ulama, minimal kita berusia berapa untuk menjadi mufasir, katakan. Itu kan juga konteks kita dalam menjaga agama kita, dalam menganut ya karena agama adalah sebuah harapan, ya. Kayak cari ini siapa? Sjiwo Tejo. Ini di rumah kalian lagi hujan nggak? Enggak, Pak. Panas, Pak. Panas. Pak, panas banget Bapak. Panas. Hujan. Jogja hujan terus. Hujan Pak. Lempor panas, Pak. Hujan. Iya Pak, bantu hujan Pak. Sleman Ya, beneran. makanya hati-hati ya kalian yang di rumah ataupun di jalan ya, jaga kondisi kan. Di sini kita bisa balik lagi ya, memahami perbedaan ideologi satu antara ideologi yang lainnya. Ini nanti bisa ditambahkan ya kelompok 5 juga, tadi belum ada nih bagaimana antara ideologi komunis, liberal ini bagaimana ya kan perbedaannya. Dari segi ekonomi di sini kan Pancasila memiliki hak pribadi dan sosial. Jadi ada rasa sosial di sana ketika kita saling bergotong royong, saling membantu satu sama lain. Kita bisa kalau di dalam komunisme di sana ya wis individual ya di sana ya komunisme ya. Yo bahkan mati yo wis mati-mati yo wae daripada nang kene nyebek-nyebeki negara ya kan. Mending mati yo itu ya. Komunis ini kayak di Cina ya. Ketika Jack Ma tadi lebih kaya daripada negaranya, akhirnya negara membatasi ekonomi dari Jack Ma ataupun konsepnya Jack Ma ini ya harus dibatasi nih, ben nggak ngeluwihi negara. Dari segi politik di sini antara kewajiban dan hak ini seimbang ya. Kalian harus sadar ya dalam ideologi yang lain ya, mungkin di komunis ini terlalu diktator di sana, dididik kan. Kalau di liberal ini parlementer ya, kalau liberal ini bisa kita lihat negara-negara yang mempunyai PM ya, Perdana Menteri di sana ya, sistemnya ya. Ada Inggris di sana kan, ada Malaysia ini termasuk apa kira-kira Malaysia? Negara. Iya, negara. Ya tahu Mas kalau negara. Pahamnya paham liberal atau paham komunis nih kira-kira? Liberal, Pak. Komunis. Malaysia ini. Liberal. Apakah Malaysia ini penjajah? Yes lah, kalian nanti cari. Minimal kalian ada pengetahuan di sana. Thailand itu bagaimana ideologinya bangsanya, ya kan? Filipina yang dekat kita, Brunei itu menganut ideologi apa di sana? Ya kan? Katakanlah Brunei itu monarki di sana kan karena kerajaan. Apalagi itu, Pak. Ya kan? Dari sisi sosialnya di sini ya, Pancasila adanya keselarasan dan keserasian di sana. Nang komunis yo sugih titik gak oleh ya kan. Ini kan juga sebagai kita ya, makanya di barang-barang di luar ya, barang-barang di Belanda, barang-barang di Jerman itu kenapa kok nggak pernah ada yang kayak barang kelitian di Jogja itu nggak pernah ada. Bahkan plastiknya itu bukan plastik lagi ya kan, bahan-bahan yang sangat mahal di sana. Ini kan juga ento ini, tapi kalau dalam konsepnya Abdurrahman bin Auf tadi ya, kita pahami ketika kalian menjual ya,
juallah barang tersebut dari segi kualitasnya. Tapi ya kita harus melihat pasar. Ada yang tahu di sini Metro Kampus? Tahu. Selain UGM, UIN ada Metro Kampus, ada mana kampus ya kan di sini. Hanya kos. Kalian bosen kampus, kalian silakan ke sana. Kampus yang sangat di Metro Kampus itu kan konsepnya sangat murah sekali dan barang-barangnya katakanlah ya. Barang-barangnya juga murahnya itu ya enggak apa ya, kualitasnya juga ya lumayan lah dikatakanlah. Nah, di sanalah kalian harus memikirkan ya bagaimana kalian nantinya menjadi seorang wirausaha. Minimal sekarang kalian mikirkan nih, aku mari lulus kudu dodolan opo, ya kan? Zaman kalian sekarang wis enak. Kalian ada Shopee, ada JDID, ada Blibli, ada Lazada. Kalian bisa sebagai dropshipper di sana. Minimal kalian sebagai, kalau nggak punya modal ya wis ngedol bareng wong liya. Abdurrahman bin Auf dulu mengawali bisnisnya ya karena integritasnya yang tinggi, ya akhirnya dia dipercaya sama seseorang. Wis gak usah masalah modal iki sing penting awakmu integritas di sana. Kalian yakin, aku utang awakmu sesuk tak balikno. Lek saiki kan enggak, aku utang awakmu sesuk di sahur ilang. Nah, ini ya kalian ya. Aku utang sesuk ilang gitu. Nah, ini konteks-konteks perubahan zaman yang semakin resah ya kalian. Bakal sulit membeli rumah sendiri, bakal sulit kan. Nah, ini harus kalian pikirkan di sana ya. Ketika lahan-lahan semakin sempit, kenapa ibu kota nantinya pindah ke Kalimantan juga. Nah, ini kan harus disinkronkan dengan keadaan zaman sekarang. Apakah relevan ya pindahan IKN tadi ke Kalimantan di sini? Apakah ketika dari sisi ekonominya, apakah nantinya ekonomi ini akhirnya merata di sana? Ekonomis kita melihat hanya di Jawa di sini kan, Jawa sentris ya. Dan satu-satunya presiden yang mampu menstabilkan harga BBM ya presiden kita saat ini ya kan karena presiden-presiden sebelumnya antara BBM di Papua dan BBM di Jawa ini ya sangat jomplang sekali. Ini konteksnya sangat luas sekali ketika kita katakanlah menanggapi terkait isu kenaikan BBM. Tapi dengan isu kenaikan ini ya BBM akhirnya menjadi sama rata harganya. Kalian harus mikirkan nih saudara kalian yang ada di Papua sana. Katakanlah Pertamina juga ada pabrik besar di Papua. Tapi kenapa di Papua harganya semakin mahal? Padahal di sana tambang Pertamina paling besar ada di sana. Ya kan? Nah, ini konteks ketika kita marah terhadap pemerintah itu harus kita tahu nih bagaimana asal mula dari permasalahan ini ataupun kebijakan ini. Kalau kita ingin menanggapi itu harus kita relevankan dengan fenomena-fenomena di lainnya ya. Ataupun nantinya kalau kalian sudah terjun di minimal di sosial kemasyarakatan, di dinas sosial ya. Mas Dava nanti sudah punya channel ya di bagian SAR. Nah, ini kan bagus sekali Mas Dava sudah membangun relasi ya, membangun relasi. Ya. Kalian juga harus memikirkan itu juga ya. Bukan berarti Mas Dava membangun relasi itu untuk tujuan pekerjaan Mas Dava, bukan berarti. Karena mungkin Mas Dava mencari keberkahan di sana. Iya kan? Nah, inilah ya konteks kalian ke depannya. Bukan hanya memikirkan kerja. So pengerti kalian ketika nantinya membantu orang lain di sana kalian akan dibantu juga oleh orang tersebut ataupun nantinya nggak tahu ya siapa yang menolong kita. Makanya ya kita harus berbuat baik terhadap semuanya. Siapa tahu ya kalian ataupun nantinya kalian akan berhadapan langsung dengan saya. Katakanlah ya kan? Siapa tahu. Karena ini sudah ada beberapa kasus saya melihat banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak baik untuk ditiru tapi ada di depan kita. Nah, ini juga namanya takdir itu kita nggak akan tahu. Siapa tahu nanti
Mas Dava menjadi dirjen apa, akhirnya saya minta bantuan Mas Dava juga. Nah, ini kan adanya hubungan yang baik antara kita dengan mahasiswa ini kan nggak tahu juga. Ya kan kalian ke depannya kan nggak tahu juga. Ketika kalian nanti butuh terhadap kampus, lagi ngerasa ya orang butuh rek tanda tangan iki rek, ya kan. Kalian akan pada masanya nantinya ya, kalian pada masanya saya yakin akan merasakan itu. Dari ini, dari materi kita terhadap ideologi ini kita bukan berarti ideologi terbuka itu ideologi yang bebas ya. Di sana ada konsep negara ya. Ada konsep negara selanjutnya yang memaksa juga. Negara itu minimal pajak ya. Ketika kita tak membayar pajak kita, nah itu berarti kita juga senantiasa membangun negara kita. Dalam konsep negara di sana kita kenal ada teori pembangunan negara, ya kan, ada teori peruntuhan negara, kenapa negara itu runtuh, ya kan. Siapa tahu dari negara yang besar ini, negara yang udah makmur, ya kan, negara yang udah maju, di sana kita tiba-tiba bisa runtuh. Bisa saja Jepang katakanlah kan, Jepang yang nggak tahu ada apanya ya, tiba-tiba dibom, bom atom di sana. Tapi dengan kegigihan orang Jepang kita malah tersalib ya kan dengan orang-orang Jepang. Nah, ini harus kalian pikirkan nih. Jangan hanya terlena terus kalian pengen hak kalian dipenuhi. Nah, minimal kita harus penuhi kewajiban kita dulu nih. Masalah hak itu urusan kalian dengan Tuhan. Ya kan kalau kalian udah melaksanakannya, ya wis kalian doa aja. Ya Allah iki hakku iki gak tersampaikan. Iki aku lek gak kok sampekno iki aku tak dadi kafir wae katakan. Hanya kan Tuhan yang tersentuh di sana kan. Nah, kan Tuhan juga ya Allah sampai kaumku dadi wong kafir. Kayak ilah. Minimal kalian juga harus mengancam Tuhan nih. Nah, dalam doa kalian. Meskipun kasar katakanlah kan, tapi di sana ada suatu kemesraan. Bukan hanya kepada pacar kalian ya. Kalian bisa nyentak-nyentai, kalian bisa ngamui. Ya kau niki gak mangan piye sih ya. Ya kan? Nah, ini harus terhadap Tuhan juga sama. Enggak harus nunduk ya kan, enggak harus apa ya. Kalian minimal suatu saat butuh ya di dalam kondisi apapun. Karena kalian dalam kondisi bingung, tersesat di jalan, Tuhan aku tersesat. Iki piye lek gak balik ya wis lah aku celuken wae ya. Akhirnya kan Tuhan gak sida nyeluk awakmu. Akhirnya diberikan pertolongan di sana ada yang menolong kalian. Nah, ini konteks-konteks doa dalam harapan kita nantinya ya. Kalau kalian bingung kalian nantinya di suatu masa ya saya rasa kalian salah satu katanya agen perubahan negara nih. Tapi sekarang aja like kuliah males-malesan, kuliahnya enggak gini. Yuk, anggap saja ini seperti kalian sekolah ya. Kalian sekolah dulu yo berangkatnya jam 7 isu, mulai jam 4 sore, yo kan. Nah, ini bayangkan seperti itu ketika kalian kuliah juga sama. Tapi di dalam kuliah kalian sudah menjadi dewasa, kalian bebas di sana. Ya masih mari kuliah ngopi, mau balik nang kampus sampai dalu lah minimal, sampai dalu. Malamnya kalian ikuti pengajian, ceramah-ceramah di mana. Ini kan sebagai refleksi kalian terhadap materi-materi yang kalian bahas tadi. Siapa tahu ya ada suatu terkaitan antara tindakan kalian dan kehidupan kalian. Karena pada masanya sekarang ya, komunikasi itu adalah tindakan, bukan makna di sini ya. Komunikasi hanya sekedar tindakan kalian, Pak saya selesai, sudah selesai. Kita komunikasi sudah selesai. Kita nggak ada maknanya. Kita hidup itu nggak memikirkan makna. Nah, ini loh, zaman sekarang itu wes gak penting maknanya ya. Ini kalian harus mencoba memulai merenungkan ya bagaimana perkembangan komunikasi pada saat ini di warung kafe. Kalian pada sibuk HP-an dolanan Mobile Legends ya kan, kalian nggak sibuk membahas minimal bahaslah temenku sing paling cantik siapa ya, temenku sing paling ganteng siapa ya, minimal kan bahas teman-temannya sendiri dulu nih. Tapi nggak ada ya ketika kita di kafe kita sibuk main HP, kita sibuk ngurusi
orang lain, ya kan? Yang kita pun nggak ketemu dengan orangnya tersebut. Mungkin itu ya yang bisa kita diskusikan pada pagi hari ini. Ada tambahan lagi teman-teman? Silakan. Halo. Dereng, Pak. Oke ya, saya itu saja cuma mengingatkan besok ya tanggal 31 tolong diingat-ingat lagi tanggal 31 kita ada kegiatan kuliah umum. Nanti yang lagi di rumah segera balik ke Jogja ya. Segera untuk kesini lagi karena kalau kita melulu daring ya kita nggak hanya transfer ilmu, tapi kita juga belajar terkait sikap, adat, akhlak. Nah, ini loh, bagaimana kita belajar bersama-sama. Nah, nanti katakanlah generasi Z ini semakin hanya ketemu di virtual seperti ini ya, kita nggak akan bisa optimal ya. Kalau maksimal itu masih ada batasnya. Kalau optimal ini kan harus kita menjelaskan dalam berbagai aspek di sana. Itu ya tugas kelompoknya. Jangan lupa dicicil mulai sekarang ya. Jangan menunggu pada waktunya. Dan tugas UASnya itu kalau yang sudah selesai presentasi silakan dibuat sekarang ya. Nantinya mungkin mulai minggu depan saya akan membuka link untuk pengumpulan tugas-tugasnya ya. Jadi di classroom ini nanti bisa kalian upload tugas-tugas kalian. Kalau yang sudah membuat video syukur-syukur sudah bisa diupload di sana biar nanti kalau UAS ya wis mari UAS nah, kan aman ya. Iki yo saya juga dituntut untuk membuat soal UTS padahal ya aku UTS ini serap penting ya. UTS ini minimal saya berdialog dengan kalian ini sebagai nilai UTS kalian. Kalian menjawab, kalian tahu. Nah, ini yang penting iku rek ora lek bikin artikel jurnal iki ya gampang, Kopas dirubah titik dadi ya. Ilmu ya kan. Ilmu sing ya tahu lah, ini ya tahu mahasiswa. Kayak penting UTS itu. Makanya tapi ya kita sebagai dosen ya tetap wajib ya sebagai formalitas kalian ya kan. Nah, tapi ya masalah dikerjakan gak dikerjakan ya urusan makanya kan sekalian kira saya juga diem-diem di sini enggak. Kewajiban saya juga banyak selain membuat soal-soal tadi ya kan meskipun soalnya enggak saya kasihkan ke kalian ini kan sebagai bahan formalitas ke kita untuk meraih akreditasi juga kan karena syarat akreditasi di sana juga sangat administratif ya kan sekali maka lihat dalam aplikasinya kita hanya sekedar begini-begini aja ya kan. Minimal kita kuliah itu ya bukan administratifnya tapi ya terkait sikap kita, adab kita, kelakuan kita, bagaimana mental ini ya, mental kita yang paling penting ini ya. Karena sepinter apapun kalian, sehebat-hebatnya tim Jerman katakanlah ya, kalau mentalnya juga bobrok. Real Madrid katakanlah, Real Madrid di final champion kemarin kan dengan mana kemarin? Liverpool. Dengan Liverpool ya, Liverpool yang katakanlah digagas juara di sana, ya kan? Tapi dengan mentalnya Real Madrid yang dengan tim ala kadernya ini bisa menjadi juara. Makanya penting sekali mental itu. Indonesia yang kemarin sempat dikatakan lolos U17 juga mentalnya keserang orang-orang Malaysia lagi. Akhirnya juga kalah. Nah, ini kan juga sangat penting sekali. Oke, itu saja ya belajarlah lain di media-media sosial ya. Ada namanya Fahrudin Faiz, ada tadi Sabrang ya kan. Ada Habib Ja'far, ada Gus Miftah, ada Gus Baha, ada Prof. Nasaruddin Umar, ada siapa lagi? Tokoh-tokoh bangsa ini harus kalian kenali, ya minimal meskipun bukan tokoh di zaman kalian waktu lahir, tapi kalian harus tahu ya minimal ada Quraish Shihab terkait tokoh
keagamaan, ada Mbak Nana, anaknya Kures, ya kan? Kures ini kan. Bagaimana kalian juga mengikutinya? Ada namanya, jangan mek kenal Andovida Lopez, gitu. Anak boy Mbak Nana, terus sapa maneh? Raditya Dika, terus ono maneh sapa iki? Sing filme karo Andovida Lopez kuwi? Samsudin. Samsudin apa maneh ya, sesat. Iya. Itu saja ya. Terima kasih. Coba, Semoga pertemuan kita ini mendapatkan keberkahan, suatu manfaat buat kalian nantinya ya. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah, ridha wal inayah, ilahi anta maksudi, warito kamatlubi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Jasim ya. Makasih, Pak. Ya, hati-hati di jalan. Hati-hati yang sedang ingin keluar karena kondisi tidak menentu ya. Coba ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.